Berawal dari hidup yang sederhana, siapa sangka justru mengantarkannya menjadi sosok wanita panutan 2021. Dialah Ibu Suryati Aminan, dan inilah Kila Talk selengkapnya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Suryati Aminan yang merupakan Ketua Umum dari Perwanti. Selamat sore Ibu. Selamat sore, terima kasih kunjungannya Tiara dari kilat.com, makasih. Iya, sama-sama. Ini seru banget, kita akan membahas seputar peranan wanita, apalagi di era sekarang, di era digital. Nih, Ibu yang merupakan Ketua Umum dari Perwanti, katanya dulu kita mau cerita dulu nih, yang inspiratif dan juga latar belakang dari Ibu Suryati. Ibu yang saya tahu justru ternyata berasal dari kota kecil yang bahkan kota itu nggak ada di peta gitu, tapi ternyata bisa tumbuh dan bisa berkarya, bisa sukses. Itu gimana Bu ceritanya? Iya, memang saya lahir di satu kota kecil namanya Aceh Timur, tapi sekarang namanya Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Di satu kota kecil, ya boleh disebut kampung saat dulu, dengan yang memang serba kurang, kita mandi aja di perigi. Jadi perigi itu apa Bu bentuknya? Sumur. Biar yang milenial tahu. Iya, sumur. Ya, dengan tidur pun di pan doang. Ya serba kurang di lah. Pan, tidurnya ya, di pan tidurnya doang. di pan karena orang dulu anaknya 10 gitu. Ya, kebetulan saya anak ke-10 juga kan. Jadi anak yang paling kecil. Ya, dengan ponakan saya yang semuanya besarnya hampir sama semua. Ya. Inspirasi apa yang membuat Ibu terus maju bahwa saya ini ke depannya harus sukses, sedangkan kan hidup penuh dengan banyak kesederhanaan. Ya. Kenyataan realitanya sederhana, tapi Ibu punya mimpi gitu. Ya, kebetulan saya punya ayah ibu yang luar biasa, terutama ayah saya. Ibu saya adalah seorang yang sederhana dan baik hati. Bapak saya selalu menginspirasi saya. Dia bilang, dia selalu memberi semangat pada saya karena dia lihat saya minder. Karena ponakan kakak nikah ke kota, ke Sumatera, namanya Medan, ya lebih mampu, dan mereka pakaiannya semuanya, dia lihat saya minder. Dia bilang sama saya, ayah saya selalu memberi semangat. Dia bilang, saya percaya kamu lebih bisa hebat dari orang lain. Ya, dia selalu memberi semangat. Jadi setiap orang harus punya tujuan dan mimpi, dia bilang. Setiap orang harus punya tujuan dan mimpi. Iya. Kalau begitu kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa Bu? Selain Ketua Umum dari Perwanti. Sekarang karena saya Ketua Umum dari Perwanti, Iya, dari ini Perwanti Persaudaraan nih, Wanita Tionghoa Indonesia dari PSMTI, yaitu satu paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Selagi orang Tionghoa, ya bernaunglah kita di marga, aktif atau tidak gitu. Jadi kebetulan kami organisasi kita bergerak dalam sosial kemasyarakatan. Jadi kita lebih banyak melakukan kegiatan sosial. Jadi apalagi terakhir ini saya membuat eco-enzim untuk nyebarin semua orang, mari kita bersama-sama membuat eco-enzim. Terakhir kami membuat kegiatan bersama ojek online, rame-rame membersihkan pantai Tanjung Bulung. Iya. Berarti banyak kegiatan-kegiatan sosial yang juga Ibu lakukan. Betul. Karena sebagai ketua kita kalau nggak turun sendiri mungkin nggak beri semangat ke anggotanya untuk mengikuti. Jadi setelah kita beri semangat dan manfaatnya mereka merasakan, dan semuanya akhirnya wah semua mari kita bersama-sama. Kebetulan di paguyuban kita semua wanitanya semangat dan luar biasa baik. Lalu bagaimana sebaiknya peran perempuan di era digital? Apakah memang kita hanya sebagai penikmat sosial media? Apalagi sekarang di zaman sosial media, kalau saya nih ya pengguna Instagram, ketika ngelihat ada orang atau foto orang dia lebih cantik,
dia looksnya lebih bagus, bisa jalan-jalan ke tempat yang lebih bagus dibanding kita langsung minder gitu sebagai wanita. Itu bagaimana Ibu mengatasi rasa minder dan rasa tidak percaya diri seorang wanita? Era digital wanita sih sekarang, apalagi era digital ya. Iya. Wanita juga udah luar biasa di era digital, sudah bisa membuat startup sendiri dan lain-lainnya. Tentu kita sebagai penikmat akan melihat semua media yang ada, dan kadang-kadang kita merasa minder. Biasa wanita itu merasa minder karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, seharusnya kita media itu membuat kita, menyemangati kita gimana kita harus bisa seperti orang lain, selalu positif. Jadi justru jangan melihat kekurangan diri kita, tapi kelebihan kita ya Bu? Betul, setiap orang punya kelebihan yang beda juga. Setiap orang kelebihan, jangan ingin mengikuti orang, karena dengan dia pergi ke satu tempat itu hanya waktu yang singkat, sedangkan waktu yang akan kita lalui itu sangat panjang. Untuk jalan-jalan hanya singkat. Bahagiakah orang yang jalan-jalan? Belum tentu. Ya, jadi kebahagiaan yang kita lihat orang itu hanya kulit luarnya. Cobalah kita selalu positif thinking dengan diri kita yang ada. Intinya harus kenal diri kita ini siapa. Betul. Dan juga kelebihan kita di mana, begitu. Betul. Bukan Bu? Selalu positif, itu yang paling penting, positif. Jadi sebenarnya hambatan yang ada di dalam diri wanita itu memang nyata, memang benar adanya, atau pikiran kita nih sebagai seorang wanita yang menciptakan hambatan itu sendiri. Misal nih Bu, kita mau buat bisnis, takut omongan orang, takut gagal, takut nyinyiran orang. Hambatan itu sebenarnya nyata atau pikiran kita doang yang overthinking? Menurut saya semua ada. Semua itu menjadi hambatan, semua ada. Jadi pikiran kita, nyinyiran orang ada. Tapi kalau kita positif thinking terus, kita nggak pernah pikirin apa kata orang dan apa nyinyiran orang. Karena kita berbuat pasti memetik hasil, itu yang paling penting. Selalu positif terhadap diri kita sendiri. Apapun yang kita buat, besar yang kita buat, hasilnya pasti besar. Kalau apa yang kita kerjakan sedikit, pasti hasilnya sedikit, itu saja. Kalau semisal saya mau tanya, pengalaman Ibu pernah nggak diremehkan atau dipandang rendah gitu Bu? Bisa ceritain? Oh bisa, selalu ada, selalu ada. Tapi tidak penting, karena kita tahu dalam batas diri kita, selalu kita apa yang mereka omongin tidak selalu benar. Tapi kita selalu positif, walaupun benar kita perbaiki diri. Kalau tidak benar, ya jalanin sebagus-bagusnya kita. Tidak penting apa kata orang, apa kata hati kita sendiri, itu yang terpenting. Tidak penting apa kata orang, yang terpenting apa kata hati kita sendiri. Jadi bagaimana kita menanggapi feedback dari orang itu, Betul. Respon kita terhadap nyinyiran, sindiran itu ya Bu? Betul. Kalau kita tetap positif, berbuat yang benar, pada akhirnya kita akan jadi pemenang. Dengan sendirinya kalau kita berbuat baik, aura itu akan terpancar kan Bu? Betul, itu ada pepatah mengatakan aura kita adalah suara hati kita. Aura kita adalah suara hati kita. Betul. Maksudnya? Wanita itu mau tampak cantik, jadi suara hatinya harus selalu positif dan baik. Itu paling penting. Berarti dari hatinya, bukan dari barang branded yang dia pakai. Bukan. Wanita itu kalau cantik, kita umpamakan seperti bunga teratai. Tertetes air pun dia tidak akan berhenti di bunganya, akan turun. Jadi kalau kitanya bersih dan benar, tidak takut kotoran berhenti di kita. Itu yang paling penting. Selalu positif, suara hati selalu baik. Saya juga sempat mendengar pernyataan dari Ibu kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau zaman dulu kita kenal tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau zaman sekarang justru kamu harus vokal. Sebagai wanita harus bising. Maksudnya itu apa Bu? Oh, itu
adalah semangat dari ayah saya. Dia melihat saya sedikit minder. Jadi menyendiri kadang-kadang karena saya minder kan. Mungkin saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi ayah saya semangatin saya. Sebenarnya kamu punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Dia selalu kasih positive thinking sama saya. Dia bilang, kamu punya kelebihan. Mulai sekarang kamu cobalah apa yang kamu punya, ekspresikan buat dilihat orang gitu. Jangan minder. Kenapa? Kalau dulu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tong kalau berisi dia selalu diem gitu. Tapi di zaman sekarang beda, dia bilang. Kalau tidak berbunyi, siapa yang tahu isinya kamu apa? Kalau kamu berdiam di rumah atau kamu sudah banyak ilmu pun tidak akan ada yang tahu. Jadi harus ekspresikan berbunyi gitu loh. Jangan minder. Ya. Supaya nggak minder, benar nggak Bu kalau wawasan itu harus dipunyai seorang wanita, pengetahuan? Ya tentu, wanita itu harus cerdas, wanita itu harus punya wawasan, harus cerdas. Dengan itu adalah modal yang paling tinggi ada di kita. Itu yang membuat kita percaya diri. Yang kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Kita harus jujur dan tulus. Itu adalah harus ada di wanita. Dan wanita itu harus belajar terus. Karena kita sebagai kodrat wanita melengkapi suami kita. Kita harus belajar memasak, belajar semua yang bisa kita pelajarin. Juga seperti kata orang, mungkin wanita sekarang kan beda. Bisa tampil di depan umum dan lain-lain. Tergantung kita gimana mengatur waktu. Ibu, saya juga mendengar pernyataan bahwa wanita itu akan hebat jika diberikan kesempatan. Maksudnya apa, Bu? Wanita itu potensi besar memajukan bangsa. Jadi kita harus beri mereka kesempatan. Semua bisa tampil karena kesempatan yang diberikan. Seperti sekarang wanita kan semua di era digital ini bisa di startup sebagai foundernya dan lain-lainnya. Dan sekarang banyak wanita sudah bisa berjualan di media karena kesempatan. Pandemi ini memberi kesempatan pada wanita karena himpitan ekonomi dan lain-lainnya. Jadi semua ada karena kesempatan. Kesempatan itu bisa diberi oleh orang lain dan juga bisa diciptakan sendiri. Dengan ingin maju, ciptakan kesempatan sendiri. Jadi kesempatan itu juga bisa diberikan dari orang lain, tapi kita juga yang menciptakan kesempatan itu. Seperti misalnya saat pandemi ini, justru malah buka bisnis di media online, bisnis online. Betul, sangat betul sekali. Jadi semoga kita bukan karena terhimpit menciptakan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam suasana apapun kita bisa menciptakan kesempatan yang membuat diri kita lebih baik. Kita juga hasil dari kesempatan Ibu Kartini, bukan Bu? Tentu saja, karena ada Ibu Kartini makanya kita punya kesempatan bersekolah dan tampil di depan. Karena sekarang sudah ada kesetaraan gender di undang-undang kan. Wanita setara saat ini dengan pria. Betul sekali. Apa sebenarnya kekuatan perempuan di dunia yang bergerak cepat ini? Sebenarnya seperti tadi saya bilang, wanita itu harus percaya diri. Harus percaya diri, harus bersyukur, dan makanya bisa mengikuti zaman. Jadi apa pesan Ibu untuk para wanita Indonesia? Sebagai wanita jangan berkecil hati, tingkatkan kepercayaan diri kita, positive thinking, dan selalu berbuat baik. Karena wanita selalu mendapat tempat terbaik dimanapun berada. Dan wanita selalu bisa menginspirasi keluarganya dan suaminya. Dan bisa mengambil keputusan penting kalau kita sudah percaya diri dan mampu akhirnya. Terima kasih Ibu Suryati sudah berbincang bersama Kilat TV.
Nah pemirsa, itu tadi pembahasan saya bersama dengan Ibu Suryati Aminan. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Kilat Talk selanjutnya. Untuk itu, like, share, and subscribe. Sampai jumpa.